Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih yang Tuhan berikan. Dan biarlah hari ini kami jalani hidup ini dengan iman, dan biarlah kami juga boleh menabur kasih. Firman-Mu melengkapi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini berjudul Belajar Memahami Waktu Tuhan. Yesaya 30 ayat 18 mengatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masalah yang dialami oleh manusia bisa berasal dari dalam atau disebabkan oleh pihak luar. Dari dalam yaitu karena kesalahan yang diperbuatnya, sedangkan dari luar adalah karena perlakuan atau perbuatan jahat orang lain. Dalam kondisi seperti itu, semua orang pasti mengharapkan adanya jalan keluar sesegera mungkin. Di tengah keterbatasan dan ketidakberdayaan ini, kita sangat menantikan uluran tangan Tuhan. Pada saat menantikan pertolongan dari Tuhan ini, timbul masalah lain, yaitu berkenaan dengan sikap hati kita yang cenderung tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Dalam masa menunggu ini, kita seringkali lemah dan putus asa karena kita merasa bosan dan tidak lagi sabar ketika melihat kenyataan masih belum seperti yang diharapkan. Kemudian kita mendesak Tuhan dan cenderung memaksa Dia untuk segera menolong menurut cara dan waktu kita. Seorang yang dewasa rohani seharusnya tidak bersikap demikian, melainkan belajar tetap sabar dan terus bertekun menanti-nantikan Tuhan, karena ia sangat percaya bahwa Tuhan memiliki waktu tersendiri dan terbaik. Belajarlah dari Saul yang karena ketidaksabarannya menunggu waktu Tuhan harus menanggung akibat sangat fatal, yaitu ditolak menjadi raja. Berkatalah Samuel, sedianya Tuhan mengokohkan kerajaan-Mu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaan-Mu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umat-Nya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. 1 Samuel 13 ayat 13-14. Rasul Paulus menasihati, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nasihat untuk bersukacita senantiasa dalam Tuhan mengindikasikan bahwa dalam segala keadaan kita harus mampu menjaga hati untuk tidak menjadi takut dan khawatir. Kita perlu belajar untuk menantikan waktu Tuhan, walaupun keadaan serasa tidak ada harapan dan terlambat seperti yang dialami Lazarus. Orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti tidak akan dipermalukan. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk memahami waktu Tuhan. Berkati kami hari ini dari pagi, siang, hingga malam. Berkati umat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berulang tahun di bulan ini Tuhan berkati dengan kedewasaan rohani. Berkati bangsa kami Indonesia menjadi bangsa yang besar. Lindungilah ya Tuhan, dan sejahterakanlah rakyat di negeri ini. Berkati ya Tuhan Yesus, setiap kami akan melanjutkan aktivitas, dan biarlah kami berjalan bersama Tuhan yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. El Roy, Tuhan melihat.